La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji nama Allah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa hadir melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan tausiah ini. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjung tinggikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh panutan buat kita sekalian umatnya. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ulun hendak menyampaikan kajian dengan tema Al-Quran meluruskan persepsi manusia. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak persepsi-persepsi manusia yang salah yang kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Banyak dalam kehidupan manusia ini mempersepsikan sesuatu dengan persepsi yang salah, maka Al-Quran hadir meluruskannya. Di antaranya Al-Quran meluruskan persepsi manusia tentang ketuhanan. Tidak sedikit manusia yang hidup di muka bumi ini yang menganggap makhluk itu sebagai Tuhannya. Entah itu wujudnya matahari, entah itu wujudnya bintang, entah itu wujudnya api, pepohonan, batu, kuburan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bilangan Tuhan, yang menganggap Tuhan jumlahnya lebih dari satu. Al-Quran hadir meluruskannya dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Begitu juga persepsi manusia yang menganggap Isa sudah meninggal, mati di tiang salib. Al-Quran hadir meluruskannya. Begitu juga tidak sedikit manusia yang menganggap bahwa kehidupan dunia inilah kehidupan yang pertama dan terakhir. Artinya ada sebagian manusia menganggap kehidupan itu ya hanya di dunia ini saja. Itulah orang-orang kafir. Begitu juga ada yang menganggap bahwa dunia itu lebih baik daripada akhirat, sehingga Al-Quran turun meluruskan, walal akhiratu khairu laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu ternyata kata Allah lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu dunia ini. Nah, banyak sekali persepsi-persepsi manusia yang salah yang kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah itu senantiasa berdoa agar ditunjukkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kenapa doa itu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita memiliki persepsi yang salah.
Al-haq dipersepsikan al-batil, al-batil dipersepsikan dengan al-haq. Apakah ada manusia yang menganggap al-haq sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai al-haq? Nyatanya ada. Ya, kenyataannya ada. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan kebatilan sebagai sebuah kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita umatnya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukilah kami al-haq itu hak, yang benar itu adalah benar. Tidak sampai di situ. Tidak hanya sampai tahu ini benar, ini salah, tapi doa itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya, warzuqnat tiba'ah. Jika sudah tahu itu kebenaran, jika sudah tahu itu adalah kebaikan, warzuqnat tiba'ah, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengamalkan kebaikan tadi. Karena ada orang tahu kebaikan tapi susah untuk mengamalkan. Maka kita berdoa kepada Allah, tunjukkan yang hak itu adalah hak dan berikan kemampuan untuk bisa melaksanakannya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, warinal batila batila. Ya Allah, tunjukilah kami yang batil itu adalah batil, yang jelek itu adalah jelek, warzuqnajtinabah, dan anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk bisa meninggalkannya, menjauhinya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lebih fokus meluruskan persepsi manusia tentang kebaikan, kemuliaan. Saya awali dengan hadis Nabi. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, tidak jauh dari tempat berkumpulnya Nabi dengan sahabat itu lewat seseorang. Yang seseorang ini secara zahir, secara penampilan itu menunjukkan orang yang berada. Pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, menunjukkan dia orang berada, punya status sosial yang tinggi. Maka ditanyalah sama Nabi, wahai sahabatmu, bagaimana tanggapan kalian mengenai orang yang barusan lewat di hadapan kita? Apa yang dijawab oleh para sahabat saat itu? Ini jawaban manusiawi. Kalau orang modelnya kayak gini, kalau dia melamar pasti diterima. Ya. Kalau penampilannya, mobilnya Fortuner, pakaiannya bagus, klimis, datang ke rumah ngetok minta menantu, jadi menantu, pasti terima. Manusiawi enggak? Manusiawi kali itu. Lalu komentar berikutnya, ini orang kalau yang seperti ini, kata sahabat saat itu, kalau dia ngomong pasti didengarkan. Apa yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang. Tidak hanya itu ya Rasulullah, kalau dia minta tolong, orang akan segera menolongnya. Ini persepsi, ya, persepsi manusia terhadap manusia lainnya. Ketika melihat penampilannya yang begitu baik secara zahir,
manusia menyangka ini orang mulia. Kalau melamar pasti diterima, kalau ngomong pasti didengar, kalau minta bantuan pasti orang menolong. Wong punya pangkat, punya kedudukan dan lain sebagainya ada pada dirinya. Manusia cenderung hormat dan patuh kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian datang orang kedua lewat di depan Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi mengamati, sahabat pun mengamati. Orang kedua ini tadi penampilannya ya jauh berbeda dengan yang pertama tadi. Menandakan orang ini miskin. Di status sosialnya pun ya golongan menengah ke bawah atau ke bawah lebih ke bawah lagi. Di kolong jembatan kan bawah ke bawah lagi itu. Nah, orang yang seperti itu ditanya sama Nabi, kalau ini bagaimana komentarmu? Kalau orang seperti itu Nabi ngelamar dari satu rumah ke rumah, ndak ada yang menerima Nabi. Udah miskin, compang-camping, nganggur, kerjaan nggak jelas, nggak dikenal di masyarakat. Ya. Itu kalau ngelamar, nggak ada orang tua yang menerima jadi menantu. Ya. Yang kedua, kalaupun dia ngomong, nggak ada yang mendengarkan itu ya Rasul. Orangnya kayak gitu, apanya didengarkan? Nggak ada. Begitu juga kalaupun dia kesusahan minta tolong, nggak ada yang memperdulikan. Inilah nasib orang miskin dalam persepsi manusia pada umumnya. Maka kata Nabi, wahai sahabatku, tahukah kalian ternyata di antara dua orang tadi itu mana yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi menyebutkan orang yang kedua. Salah kan persepsi sahabat tadi? Menganggap yang mulia yang pertama, yang enggak mulia yang kedua. Ternyata kata Nabi melalui wahyu dari Allah, Rasul sampaikan ternyata yang mulia di antara dua orang tadi adalah orang yang kedua, yang tampilannya sederhana, bahkan terlihat kumuh kusut, tetapi ternyata di hadapan Allah dia lebih mulia. Nah, ini persepsi. Biar lebih yakin lagi, kita lihat Al-Qur'annya. Surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Fa ammal insan, maka adapun manusia, sengaja Al-Qur'an memilih bahasa al-insan, itu mengindikasikan yang punya persepsi seperti ini tidak hanya orang non muslim, tapi bisa juga orang-orang muslim. Ya kita ini. Tapi nggak tahu berapa persen yang punya pemahaman seperti itu. Tapi menurut dari bahasa, al-insan ini berarti umum, tidak menyebut orang kafir, tidak menyebut hanya orang mukmin, tapi seluruh manusia pada umumnya. Idza mabtalahu rabbuhu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau diuji dengan sebuah kenikmatan, kecukupan, kemewahan, fayaqulu rabbi akraman. Wah, ini berarti Allah sedang memuliakan saya ini. Sekali lagi, ini persepsi.
menganggap dirinya ketika diberikan harta cukup, status sosial tinggi, dimuliakan di masyarakat, berarti Allah telah memuliakannya. Dengan kata-kata fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Allah telah memuliakanku. Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebaliknya, kata Al-Qur'an, ada manusia itu ketika diuji berupa kemelaratan, kesusahan, kemiskinan, kelaparan dan lain sebagainya, fayaqulu rabbi ahanan. Aduh, saya sedang dihinakan Allah ini. Dibikin menderita sama Allah nih. Allah salahkan. Apakah betul persepsi seperti itu? Allah jawab, kalla. Bukan demikian. Mulia tidaknya seseorang, dimuliakan atau dihinakannya seseorang bukan karena itu. Maka dalam sebuah kitab tafsir saya mencoba mencari tahu apa makna ayat ini. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, laisal amru kama yazunnu hadzal insan. Urusan kemuliaan, urusan kehinaan bukan seperti yang dipersepsikan oleh manusia pada umumnya. Bal al-ikramu bi ta'atillah. Ternyata kemuliaan itu letaknya ada pada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin pun dia kalau taat kepada Allah, mulia dia. Kaya pun dia, tinggi pun pangkatnya, kalau tidak taat kepada Allah, hina dia. Wal ihanatu bi maksiyatih. Dalam tafsir ini dikatakan karena kehinaan itu adalah disebabkan kemaksiatannya, ya, pelanggarannya, ketidaktaatannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang masih adakah persepsi seperti itu dalam kehidupan era modern seperti ini? Bisa jadi masih. Sehingga mata ini kalau mau jujur lebih senang melihat mereka yang seperti orang pertama tadi, tapi abai dan enggan terhadap mereka golongan kedua tadi. Maka di ayat berikutnya dalam surah Al-Fajr tadi, kalla balla tukrimunal yatim. Bukan seperti itu. Bal tukrimunal yatim, bahkan kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Nah, anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Lihat siapa ini yang golongan kedua nih? Mereka orang-orang yang lemah, anak yatim, orang miskin. Inilah indikatornya. Bila ada kepedulian kita terhadap mereka, itulah salah satu bentuk ciri orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi dalam hadisnya itu sangat menyayangi orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Di antaranya adalah anak-anak yatim. Kata Nabi, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini. Jari tengah dan jari telunjuk. Sangat dekat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Terkait dengan persepsi ini juga Allah menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 sampai 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka mengira annama numidduhum bihi mim mali wa banin, ketika ku berikan harta yang cukup, harta yang banyak, wa banin, dan anak-anak yang sehat, yang menyenangkan, nusari'u lahum fil khairat, bahwa mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan. Balla yash'urun, tetapi mereka tidak merasakannya itu. Ayat ini menjelaskan ayadzunnu haula'il kuffar, apakah pantas orang-orang kafir itu memiliki persepsi annama numidduhum min amwal wa aulad fid dunya huwa ta'jilun khairul lahum, dengan diberikannya kecukupan harta, anak yang pintar, anak yang sehat dan lain sebagainya, menjadi indikator bahwa dia adalah orang yang telah diberikan kenikmatan, diberikan kebaikan. Ternyata Al-Quran mengatakan bukan. Innama ta'jilul lahumul khair fitnatul lahum wa istidrajan lahum. Jangan mengira orang kafir ketika dimuliakan di dunia itu adalah sebuah nikmat dari Allah, bukan. Tapi Allah katakan innama ta'jilul lahumul khair fitnatan lahum, itu adalah ujian, cobaan. Bahkan yang kita khawatirkan adalah istidraj, sengaja diangkat kehidupannya di dunia, tapi nanti di akhirat dihinakan oleh Allah dengan sehina-hinanya. Walakinnahum la yuhissuna bidzalik, tetapi mereka tidak menyadari akan hal ini. Nah, itu orang kafir. Kalau kita bukan seperti itu. Lalu siapakah orang yang al-khair tadi itu? Siapakah yang layak kita persepsikan orang yang baik itu? Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Inilah orang-orang yang layak mendapatkan al-khairat itu tadi. Yang pertama, alladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takutnya itu musyfikun, mereka sangat berhati-hati dalam melaksanakan amalan di dunia ini. Jadi dimulai dari hadirnya rasa takut di dalam jiwa kita. Takut apa? Takut atas segala ancaman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya kesadaran itu, insya Allah mereka itulah yang dekat dengan kebaikan. Jadi dimulai dari adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang mendorong manusia ketika dia menjalani kehidupan di dunia ini akan penuh kehati-hatian. Karena dunia ini banyak jebakan, ya, dunia ini banyak jebakan. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikuna wajiluna mimma khawwafihimillah ta'ala bih. Ini ciri yang pertama tadi. Orang yang dekat dengan kebaikan adalah mereka yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah atas segala siksaannya, sehingga dengan rasa takutnya itu dia berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Ya. Kenapa sih kok rasa takut
Memang manusia itu lebih senang kalau ditakuti. Untuk bisa cepat tunduk sama Allah itu begitu caranya. Ada dua cara, ditakut-takuti, ya. Yang kedua diberikan iming-iming. Itu cara yang paling jitu. Ya, bagaimana orang biar mau sholat? Ditakuti-takuti oleh Allah. Kalau nggak sholat di neraka kok. Takuti kan? Takuti. Mungkin di antara kita ada yang sholat itu karena rasa takut dimasukkan neraka. Tapi bisa juga ada orang melaksanakan sholat itu bukan karena dominan rasa takutnya, tapi karena rasa inginnya memperoleh pahala dari balik ibadah sholat tadi. Sahkah seperti itu? Sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Seperti halnya kita, kenapa kita pakai helm ketika naik motor? Apakah iya murni karena keselamatan? Kayaknya enggak juga. Karena takut polisi. Bisa jadi. Buktinya kalau nggak ada polisi nggak pakai helm. Kalau ada polisi baru pakai helmnya. Nah, itu karena rasa takut melahirkan kepatuhan. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga mampu melahirkan ketaatan tadi. Dan ketaatan itulah yang nanti menyebabkan manusia dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 58. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Ini ciri kedua orang yang akan dekat dengan kebaikan itu. Alladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Terhadap ayat-ayat Allah mereka yakin betul. Ayat-ayat Allah ini ya bisa yang tertulis dalam Al-Qur'an, bisa juga ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam raya ini. Mereka yakin dengan melihat ayat-ayat itu akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat Allah ini kan kita hidup di zaman di mana banyak ayat-ayat selain ayat-ayat Allah diyakini sebagai solusi atas kehidupan manusia. Meyakini ayat kapitalisme, meyakini ayat sekularisme, itu diyakini, sehingga nggak perlu ngurus negara itu pakai Al-Quran, nggak perlu. Itulah sekularisme, dipisahkan urusan duniawi dengan urusan agama. Yakin itu. Nah, orang yang dekat dengan kebaikan itu yakin dengan ayat-ayat Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika membuka lembaran Al-Qur'an yang pertama setelah Al-Fatihah, "Dzalikal kitabul la raiba fi." Itulah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi ada orang yang meragukan isi Al-Qur'an. Diragukannya. Nah, orang yang dekat dengan kebaikan yang nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang meyakini kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka yang tidak melaksanakan kesyirikan apapun itu bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berbicara tentang syirik ini ternyata yang ditakutkan Nabi itu bukan syirik besar. Ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil, tapi kata Nabi, yang paling kukhawatirkan terhadap umatku ini bukanlah syirik besar, tapi syirik yang kecil. Apa yang termasuk syirik kecil itu adalah melaksanakan perbuatan bukan semata-mata karena Allah,
tapi ada harapan, pujian, sanjungan dari manusia. Nah ini hati-hati. Ya, hati-hati. Karena orang riya itu ibarat orang, suatu amalan diibaratkan seperti semut hitam berjalan di batu yang hitam. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Di tengah malam yang gelap gulita, apalagi. Nah, itu mengisyaratkan apa? Sangat halus. Sehingga tidak sedikit umat manusia ketika beramal tercampuri ini kesyirikan tadi. Meskipun syirik kecil, jangan dianggap kecilnya, tapi itu dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat ini katakan orang yang dekat dengan kebaikan, al-khair tadi itu adalah alladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Berhati-hati betul agar jangan sampai kita melaksanakan amalan yang bercampur dengan kesyirikan, terutama syirik kecil tadi. Bukan berarti boleh melaksanakan syirik besar, tapi insyaallah ya kita insyaallah sudah bisa menghindari itu. Tapi yang perlu kita waspadai level berikutnya adalah syirkul asghar ini. Berikutnya, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yu'tuna ma ataw, berbagi terhadap rizki yang telah dia punya. Ini orang baik nih. Rizki yang dia peroleh, dia bagi dengan orang lain. Baik melalui yang wajib zakatnya ataupun yang bukan wajib, infak sedekahnya. Wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Nah, wajilah, hatinya ada getaran, ada rasa takut. Jangan-jangan semua amal-amalnya tadi itu tidak diterima, padahal dia yakin betul suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang baik. Ada kekhawatiran di hatinya, amal yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadirnya perasaan itu, dia akan terus meningkatkan kualitas ibadahnya. Oke, hari ini sedekah belum ikhlas, mudah-mudahan hari berikutnya lebih ikhlas. Oke, hari ini sholatnya belum begitu khusyuk, mudah-mudahan besok lebih khusyuk. Ada perasaan-perasaan seperti itu, khawatir jika amalnya tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tafsir ini dikatakan, walladzina yajtahiduna fi a'malil khairi wal birri wa qulubuhum khaifah alla tuqbalu a'malahum. Orang yang baik memiliki ciri yujahiduna fi a'malil khairi wal bir, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba dia dalam melakukan amal-amal kebajikan. Wa qulubuhum khaifah, selain daripada itu hatinya ada rasa takut, alla tuqbal a'malahum, tidak diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita menganggap sudah sekian tahun kita sholat, sekian tahun kita baca Quran, masuk surga lah kita itu. Tapi perlu dihadirkan perasaan takut, khawatir, jangan-jangan amal-amal kita itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar ada motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan tadi, yujahidun, bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas amal kita. Ditutuplah ayat ini dengan firman-Nya,
ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Ulaikal mujtahiduna fit ta'ah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan tadi, mulai dari iman tadi, kemudian keikhlasan tadi, berbagi tadi, maka orang-orang yang seperti itulah sabiquna bil khairat, orang-orang yang nanti akan layak untuk memperoleh al khairat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan uraian-uraian tadi, kiranya bisa kita simpulkan beberapa poin penting. Pertama, sengaja Allah turunkan ayat Al-Quran untuk memberikan pemahaman yang benar atas segala persepsi-persepsi salah umat manusia, baik itu terkait dengan ketuhanan, baik itu terkait dengan mengatur kehidupan di dunia ini, ataupun hal-hal yang lainnya. Yakini apa yang datang dari Al-Quran itulah kebenaran yang sifatnya mutlak, pasti, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang kedua, bahwa ukuran mulia tidaknya seseorang bukan ditentukan dari status sosialnya tadi, tetapi diukur dari seberapa taat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskin pun dia kalau taat bisa mengalahkan yang kaya tapi enggak taat, ya. Bagus lagi kaya tapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa ciri orang-orang yang dekat dengan kebaikan adalah mereka yang ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang melahirkan rasa kehati-hatian dalam melaksanakan amal kebaikan, jangan-jangan tidak diterima, sehingga dia akan terus berusaha memperbaiki kualitas amal ibadahnya. Yang kedua adalah mereka yang menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Dan yang ketiga, mereka yang peduli berbagi dengan orang lain, baik melalui jalur yang wajib ataupun yang sunnah. Zakat wajib, sedekah, infak sunnah. Kemudian di dalam hatinya ada rasa takut, jangan-jangan amalnya tidak diterima, padahal mereka yakin suatu saat akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari kajian kita pada malam hari ini. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.